Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tulab wa talibat MQ kelas 7 yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita menyambung pelajaran kita di pelajaran ke-9 dengan judul lanjutan bab tentang penjelasan menyembelih untuk selain Allah. Ya, sebagaimana di pelajaran kemarin ke-8 bahwa dijelaskan dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, di pelajaran ini kita sambung ya. Kita lanjutkan. Ada hal yang sangat menarik ya, di bab ini, di mana orang ya ada yang masuk neraka gara-gara hanya seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Akan kita bahas di bab ini. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan bahaya menyembelih untuk selain Allah meskipun yang disembelih itu sesuatu yang dianggap sepele. Ya, lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan dari hadis yang akan kita bahas ini tentang keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Lalu yang ketiga, murid dapat menyebutkan contoh-contoh sikap bersabar di jalan Allah. Nah, kita baca ya hadisnya. Wa an Thariq ibni Syihab, ya, dari sahabat Thariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin, masuk surga seorang gara-gara seekor lalat. Wadakhalan nar, ya, wadakhalan naro, ini harusnya ro ini, nah bukan naru tapi naro ya, fathah harusnya. Rajulun fi dzubabin, dan juga sebaliknya masuk neraka seorang lelaki gara-gara hanya seekor lalat ya, lihat di sini dzubab disebabkan seekor lalat. Qalu, maka sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun, ya, melintas dua laki-laki melintas ya, kepada satu kaum, jadi melewati satu kaum ya, mereka melintas di situ di desanya. Lahum sonamun, dan kaum tersebut memiliki sonam. Sonam itu lihat apa yang diukir dalam suatu bentuk. Jadi kalau bahasa kita patung ya. Jadi mereka melewati desa. Nah, desa tersebut memiliki patung. La yujawizuhu ahadun, tidak membolehkan seorang pun untuk melewatinya, melewati kampung itu ya, ini tidak boleh melewati atau melampauinya, hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai siapa yang mau lewat itu mempersembahkan sesuatu untuk si patung yang ada di desa tersebut. Jadi desa itu tidak boleh dimasuki, tidak boleh dilewati, kecuali orang yang mau lewat itu harus memberikan persembahan kepada si patung yang dipuja oleh penduduk desa itu. Paham ya? Faqalu, maka orang-orang desa itu pun berkata, li ahadihima, kepada salah seorang dari dua orang yang mau melewati desa tersebut. Jadi kita gampangkan ya, ada A dan ada B ya. Nah, lalu ya, orang yang mau lihat nih kita istilahkan, kita kasih nama aja Pak A dan Pak B ya. Ya, lalu penduduk desa itu mengatakan pada si A, qarrib, qala laisa indi syai'un uqarrib. Maka si A pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk aku sembelih ya. Qalu qarrib walau dzubaban, ya, lalu orang ini ya, penduduk kampung ini maksa, kamu kasihlah persembahan, kasihlah sembelihan kepada patung kami ini, patung di desa ini, walaupun hanya seekor lalat. Kamu nyembelih lalat, wis itu sudah cukup
gitu kata mereka. Faqarraba baban fakhallu sabilahu fadakhalan naro. Maka akhirnya si A ini dia menuruti perintahnya penduduk kampung itu. Dia menyembelih seekor lalat, lalu dibolehkan untuk masuk melewati desa itu, ya lalu dia masuk neraka. Paham ya? Dengan sebab dia memberikan persembahan kepada patung yang ada di desa itu. Nah, wa qalu lil akhar, kemudian penduduk desa pun juga berkata kepada si B, orang yang kedua, Qarib, ayo kamu nyembelihlah, kamu beri sesembahan untuk patung kami. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Si B ini tegas, aku ndak akan mungkin memberikan sesembahan, memberikan sesajen, memberikan persembahan, menyembelih sesuatu untuk selain Allah azza wa jalla. Apa yang kemudian dilakukan? Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Lalu si B ini ternyata dipenggal. Ya, dipenggal oleh penduduk desa itu, lalu dengan sebab itu Allah masukkan dia ke surga. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Masya Allah. Kita baca ya pokok pembelajarannya. Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Nih tolong kasih garis bawah nih kalimat. Ya, jadi hukumnya syirik besar. Walaupun yang disembelih itu sesuatu yang sepele. Lihat, hadis di atas menunjukkan tentang bahaya dan jeleknya kesyirikan. Bahwa kesyirikan itu mewajibkan pelakunya masuk neraka. Nih kan mengerikan kan? Ya, kasih garis bawah nih. Ya. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang yang zalim penolong. Ya, maka mengerikan sekali nih kesyirikannya. Nah, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan apapun termasuk syirik besar. Kasih garis bawah ya. Karena orang pertama ya kita bacakan di atas A dan B ya. Orang pertama si A yang disebut dalam hadis telah bertakorup. Dia mendekatkan diri pada selain Allah dengan sesuatu yang sangat sepele untuk mengagungkan patung yang dilewatinya. Sehingga orang-orang musyrik memberikan jalan untuknya. Sehingga dia masuk neraka. Kalau demikian yang terjadi pada orang yang bertakorup dengan lalat. Ya, ini hanya modal lalat aja nih. Ya. Maka bagaimana dengan orang yang meminta unta dan sapi yang gemuk dan yang lainnya untuk disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, baik untuk kubur Nabi, untuk wali atau yang lainnya. Jadi maksudnya begini, ya, kalau hanya nyembelih lalat aja di dalam hadis ini itu sudah menyebabkan masuk neraka, ya enggak? Sudah dihukumi syirik besar, maka bagaimana kalau ada orang yang nyembelih sapi, nyembelih ayam, nyembelih kambing, atau nyembelih unta untuk dipersembahkan kepada selain Allah? Bagaimana hukumnya? Tentunya ya besar sekali dosanya ya. Ya syirik yang sangat besar. Bahkan sebagian ada yang menganggap hal itu bisa menggantikan ibadah kurban waliyadzubillah. Karena besarnya pengagungan mereka kepada apa yang disembah selain Allah. Ya, nyembelih untuk kuburan yang katanya orang soleh. Ya kalau mau dapat dikabulkan doanya nyembelih dulu. Ya, nah ini maka ini haram, ini syirik besar itu, paham ya? Atau nanti kalau misalkan ada ya walaupun orangnya yang nyuruh pakai peci, pakai sorban atau yang semisalnya, kalau dia nyuruh untuk nyembelih selain Allah itu kesyirikan besar. Ya mas, kamu mau nggak dapat rezeki lancar? Iya, nih tak kasih syarat nih. Nanti syarat pertamanya kamu nyembelih dulu ayam, terus dipersembahkan untuk kuburan Kiai Fulan atau kuburan Wali Fulan misalkan. Kamu nyembelihnya di situ. Nanti setelahnya kamu ngamalkan doa ini. Ya, niscaya kamu nanti rezekinya lancar. Bagaimana? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya syirik besar. Paham ya? Nah, ya ini aja nyembelih lalat aja tidak boleh untuk selain Allah, apalagi yang lainnya. Paham ya? Taib, pembelajaran yang kedua, keutamaan tauhid dan bersabar atasnya. Sungguh kesyirikan suatu yang sangat berbahaya dan membawa kejelekan yang sangat besar. Meskipun kesyirikan itu dilakukan dengan sesuatu yang sepele, maka setiap muslim wajib menjaga diri
agar jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa orang kedua tidak mau mendekatkan diri pada patung itu sebagaimana orang pertama yang dia apa? Orang pertama kan mendekatkan diri dengan menyembelih apa? Menyembelih lalat. Nah, orang kedua ini tegas, tidak mau dia. Dia tidak mau mendekatkan diri kepada selain Allah dengan melakukan penyembelihan ya, karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah serta dalam rangka mengagungkan Allah. Maka dia sabar walaupun dia dibunuh. Ya, dan akhirnya dia masuk surga. Hal itu menunjukkan bahwa tauhid mewajibkan seorang masuk surga. Ini kasih garis bawah nih ya. Tauhid mewajibkan seorang masuk surga dan syirik mewajibkan seorang masuk neraka. Ya, ini pelajaran yang paling penting yang kita bisa ambil ya, bahwa tauhid itu memastikan orang masuk surga dan syirik memastikan orang masuk neraka. Ya, maka jika pernah ya melakukan perbuatan syirik atau mungkin baca-baca zodiak, itu kan kesyirikan ya, atau ya, berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas ya tentang kesyirikan, ya ayolah segera bertobat. Nah, kita pelajarannya sampai sini dan UTS-nya sampai sini, baik tulis maupun lisan. Ya, nah tugas antum dihafalkan pelajaran 1 sampai 9. Ya, dalil-dalilnya semua termasuk ini tadi. Nah, lalu disetorkan paling lambat hari Sabtu akhir pekan ini sebagai nilai UTS lisan. Dipahami ya? Nah, pelajaran 1 sampai 9 baik putra maupun putri. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.